I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rafida Fali, NIM 2022-111411, kelas 3C, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Model dan Strategi Belajar Mengajar, dosen Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin, MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme. Nah, yang pertama ada pengertian teori behaviorisme. Behaviorisme adalah pandangan bahwa perilaku dapat dijelaskan melalui stimulus dan respons. Teori ini tidak mempertimbangkan proses mental internal. Behaviorisme fokus pada pengamatan dan pengukuran perilaku yang terlihat secara objektif. Nah, ada juga tokoh utama dalam teori behaviorisme. Yang pertama, John B. Watson, seorang psikolog Amerika Serikat yang dianggap sebagai bapak behaviorisme. Dia menekankan pentingnya belajar melalui pengalaman yang dapat diamati. Yang kedua, B.F. Skinner, pemikir utama dalam behaviorisme. Skinner mengembangkan konsep operant conditioning dan menyatakan bahwa perilaku diperoleh melalui penguatan dan hukuman. Yang ketiga, menurut Ivan Pavlov, seorang fisikawan Rusia yang melakukan eksperimen dengan anjing dan mengungkapkan konsep pembelajaran klasik dan refleks conditioning. Nah, selanjutnya ada konsep dasar teori behaviorisme. Yang pertama ada penguatan, memberikan hadiah setelah perilaku yang diinginkan untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut muncul kembali di masa depan. Yang kedua ada penghukuman, menerapkan konsekuensi tidak menyenangkan setelah perilaku yang tidak diinginkan untuk mengurangi kemungkinan perilaku tersebut terjadi lagi. Yang ketiga, generalisasi, proses di mana perilaku yang dipelajari dalam satu situasi dapat diterapkan dalam situasi yang mirip. Yang keempat ada diskriminasi, kemampuan untuk membedakan stimulus yang berbeda sehingga hanya merespon dengan perilaku yang tepat tergantung pada stimulus yang diberikan. Nah, selanjutnya ada metode belajar dalam teori behaviorisme. Yang pertama ada metode pembelajaran kontingen. Pelajar mengamati dan mempelajari perilaku dengan menghubungkan stimulus dengan respons yang diberikan. Yang kedua, dengan metode shaping, proses yang melibatkan memberikan penguatan bertahap kepada individu agar mencapai perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, metode penguatan negatif, proses peningkatan perilaku melalui penghapusan stimulus yang tidak diinginkan setelah perilaku yang diharapkan muncul. Selanjutnya, adapun kelebihan teori belajar behaviorisme. Yang pertama, kelebihannya yaitu objektif. Karena fokus pada perilaku yang terlihat, behaviorisme lebih mudah diukur dan diamati secara objektif. Yang kedua, kelebihannya yaitu penerapannya luas. Teori ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan, termasuk di kelas dan lingkungan kerja. Yang ketiga, praktis. Prinsip-prinsip behaviorisme dapat digunakan dalam mengajarkan keterampilan baru dan mengubah perilaku yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya ada kritik terhadap teori belajar behaviorisme. Yang pertama, tidak memperhatikan proses mental. Behaviorisme dianggap terlalu mendikte perilaku berdasarkan stimulus, respons, dan tidak mempertimbangkan proses mental yang kompleks. Yang kedua, kurangnya konteks. Teori ini cenderung melihat perilaku sebagai respons langsung terhadap stimuli, tanpa mempertimbangkan faktor kontekstual yang ada.
Yang ketiga, keterbatasan dalam penerapan. Behaviorisme tidak selalu cocok untuk mengajarkan konsep abstrak dan konseptual yang melibatkan proses tingkat tinggi. Nah, itu kritik terhadap teori belajar behaviorisme. Selanjutnya ada penerapan teori belajar behaviorisme dalam pendidikan. Pendidik dapat menerapkan teori behaviorisme dalam pendidikan dengan menggunakan strategi penguatan positif, strategi penguatan negatif, strategi pengukuran perilaku yang jelas. Nah, dengan hal ini dapat dibantu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Itu termasuk penerapan teori belajar behaviorisme dalam pendidikan. Nah, selanjutnya kita beranjak dengan pengertian konstruktivisme. Apa sih konstruktivisme? Konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya, sehingga sesuai dengan pengalamannya. Peran pelajar sebagai fasilitator atau membantu pembelajar untuk memperoleh pengalaman dan pemahamannya sendiri. Selanjutnya, ada prinsip teori konstruktivisme. Yang pertama, prinsipnya pengetahuan dibangun oleh diri sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari siswa ke guru. Yang ketiga, mahasiswa aktif atau siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi konsep perubahan ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Nah, itu termasuk prinsip teori konstruktivisme. Selanjutnya ada karakteristik konstruktivisme. Konstruktivisme mempunyai karakteristik. Yang pertama yaitu menurut Driver dan Bill. Yang pertama, menurut Driver dan Bill, siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan. Nah, yang kedua, belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa. Yang ketiga, pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Yang keempat, pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan. Yang kelima, kurikulum bukanlah sekedar dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran materi dan sumber. Selanjutnya, ada implikasi teori belajar konstruktivisme. Tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi. Yang ketiga, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Yang kelima, guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri sendiri. Nah, selanjutnya ada juga menurut para tokoh tentang teori konstruktivisme. Yang pertama menurut John Dewey, belajar bergantung pada pengalaman dan minat sendiri. Belajar harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa dalam konteks pengalaman sosial. Yang kedua menurut Jean Piaget,
Pengetahuan yang diperoleh merupakan hasil dari konstruksi pengetahuan awal yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru diperolehnya. Selanjutnya, menurut Lev Vygotsky, kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Nah, itu salah satu menurut para tokoh tentang teori konstruktivisme. Nah, kurang lebihnya itu penjelasan tentang teori belajar behaviorisme dan teori belajar konstruktivisme. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.